Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam pembahasan tentang sintesis protein. Dan ini adalah materi yang sangat menarik tentang pembentukan protein yang terjadi dalam tubuh kita. Pada sintesis protein ini kita bahas menjadi beberapa bagian. Kita bahas tentang proteinnya itu sendiri, asam aminonya, macam-macam asam amino, kemudian kode genetik atau kodon. Kemudian kita bahas juga tentang sintesis proteinnya dari proses transkripsi, dilanjutkan dengan translasi, diselingi dengan video ya. Nanti akan kita bahas, kita lihat seperti apa sih videonya. Oke. Ketika bicara sintesis protein, maka kita akan memahami tentang berapa macam sih Pak sebenarnya asam amino. Asam amino itu ada 20 macam ya. Di mana asam amino ini merupakan bagian terkecil dari protein. Ingat, bagian terkecil dari protein. Di kelas 11 kalian sudah bahas, sudah belajar tentang pencernaan makanan, perubahan dari protein menjadi pepton, pepton menjadi asam amino. Oke ya. Dan asam amino ini nanti yang akan dibawa, dibentuk sehingga digabungkan membentuk yang namanya peptida, peptida bergabung membentuk rantai polipeptida dan akhirnya terbentuklah protein. Dalam proses pembentukan protein, maka kita butuh yang namanya kode-kode genetik. Ya, atau kodon. Di mana para ilmuwan sudah mencoba menghitung, membuat aturan-aturan mulai dari monoplet, duplet, sampai triplet. Seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa basa nitrogen penyusun DNA maupun RNA itu cuma ada 4 macam. Ya, kalau DNA maka kita tahu ada yang namanya adenin, guanin, timin, dan sitosin. Itu DNA ya. Kemudian pada RNA dan asam amino itu termasuk RNA, ada adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Nah ini. Ingat-ingat kursor yang saya lihat, saya gerakan. Nah, kalau kemudian 4 basa nitrogen ini menggunakan aturan monoplet, ya, itu cuma ada 4 macam saja. Rumusnya adalah 4 pangkat 1, ya, monoplet. Berarti A sendiri, G sendiri, U sendiri, C sendiri, itu cuma ada 4 macam kalau monoplet. Padahal protein asam amino itu ada 20. Maka tidak bisa memberikan 20 nama asam amino. Lalu muncullah penamaan yang disebut dengan nama duplet. Du artinya 2. Ya, 2 begitu. Dengan rumus 4 pangkat 2 sama dengan 16. Contohnya seperti AA, adenin, guanin, adenin urasil, adenin sitosin, guanin, urasil, guanin, sitosin, guanin, adenin, dan seterusnya. Itu ternyata pun tidak cukup untuk memberikan 20 nama asam amino. Lalu akhirnya terbentuklah yang namanya kodon triplet. 3-3-3. Basa nitrogen menjadi 3-3-3. Disebut dengan nama triplet. 4 pangkat 3, sehingga terbentuklah 64 kode genetik yang bisa memberikan 20 nama asam amino. Tercukupi ya. Bahkan nanti bukan cuma ada 1 macam kodon tripletnya. Ada yang bisa sampai 2, ada yang sampai 3, ada sampai 4. Kalau yang cuma 1, misalkan contohnya adalah metionin. Itu cuma 1 kodon triplet, yaitu AUG saja. AUG.
Dan ini adalah start codon. Ingat-ingat. Dan ini adalah start codon. Dimulainya atau codon dimulainya proses translasi nantinya. Nah, proses penamaan atau pembentukannya bisa kalian lihat di tabel yang sebelah kiri. Ya. Membacanya bagaimana, Pak? Membacanya adalah dari sini. Dari first mRNA base, ya. Di mana ada U. Kemudian yang the second-nya, yang kedua ada U. Kemudian yang ketiganya adalah U. Berarti U itu adalah fenilalanin. Ya. Kemudian kalau A itu adalah leusin. Oke ya. Kemudian kalau ada A itu stop codon, ingat-ingat. Kemudian ada UAG, itu adalah stop codon juga. Ada UGA, ini juga stop codon. Jadi stop codon itu ada 3 macam. Ada UAA, urasil adenin adenin. Yang pertama, yang kedua adalah urasil adenin guanin. Yang ketiga adalah urasil guanin adenin, yang ini. UGA. Nah, ini adalah stop codon. Jadi, ada start codon AUG yang membawa asam amino metionin. Ya, metionin yang dibawa. Kemudian ada stop codon. Perhatikan, diingat-ingat, stop codon itu dia tidak membawa asam amino. Tidak membawa asam amino. Selain stop codon, semuanya membawa asam amino. Ya. Dia mewakili dari suatu asam amino seperti AUG, dia membawa atau namanya adalah metionin, AUU, ada AUC, ada AUA, ya, ada isoleusin, kemudian ada trionin, ya, ada histidin, ada tirosin, ada serin dan sebagainya. Macam-macamnya di sini nama-nama asam amino. Sintesis protein sederhananya adalah seperti pada gambar bagan di sebelah kiri ini. Ini adalah bagan yang sering muncul sekali di ujian nasional. Amat sangat sering muncul dan ini menjadi favorit pertanyaan dari ujian nasional. Ada DNA, ketika DNA membentuk RNA duta atau mRNA, messenger RNA. Messenger dengan duta itu sama ya. RNA duta itu in Indonesia. Sedangkan mRNA messenger RNA itu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi mRNA messenger RNA, kemudian RNA duta sama-sama RNA yang membawa messenger, membawa pesan, demikian duta pun membawa pesan. Proses pembentukan RNA duta atau mRNA itu disebut dengan nama transkripsi. Ini terjadinya di mana, Pak? Terjadinya pada inti sel atau nukleus. Ingat-ingat ya. Kemudian, ketika RNA duta sudah terbentuk, maka dia akan keluar dari inti sel dan menuju ke sitoplasma. Ke sitoplasma, ke cairan sel. Keluar dari inti dan menuju ke sitoplasma, cairan sel. Di mana dia akan menempel pada ribosom. Ya, ada ribosom kecil dan ribosom besar nanti di videonya. Dan mRNA itu akan menempel di sini. Jadi nanti ada semacam attachment, ada pengikatan pengaitan pada bagian ribosom kecil, ya, di mana mRNA atau RNA duta akan menempel di situ dan mulailah terjadi proses yang disebut dengan nama translasi, di mana translasi itu dimulai atau digawangi, diperankan yang paling pemeran utamanya adalah RNA transfer, tRNA. Di mana dia akan mengikat asam amino yang bersebaran di sitoplasma, masuk ke proses translasi, dijejerkan sesuai dengan kode-kode yang dibawa oleh RNA duta atau mRNA. Mulailah proses translasi dan akhirnya terbentuklah yang disebut dengan nama polipeptida. Ya, yang disebut dengan nama polipeptida atau protein. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian, setelah ini akan saya putarkan video
tentang sintesis protein. Sintesis protein kita akan bahas mulai dari sel, dan kita tahu ini adalah sel. Sel adalah unit terkecil penyusun suatu kehidupan, dan di dalam sel terdapat banyak sekali organel-organel yang sudah kita bahas di kelas 11. Dan ini adalah sebuah nukleus atau inti sel, dan kita akan masuk ke dalamnya. Di dalam nukleus terdapat 23 pasang kromosom atau 46 kromosom, dan setiap kromosom itu terbentuk dari untaian DNA yang membelit histon. Dan DNA yang sedemikian panjang itu tersusun dari informasi-informasi atau kode-kode genetik yang menyusun atau proses pembentukan protein yang disebut dengan nama gen. Dan proses ini disebut dengan transkripsi. Dimulai ketika RNA polimerase menempel pada DNA dan membuka untaian DNA. Inilah adalah tahapan transkripsi pembentukan mRNA, dimulai dari penyusunan kode-kode yang terdapat di template atau di cetakan DNA. Dan ini adalah messenger RNA atau mRNA yang terbentuk. Ini belum matang, harus dihilangkan bagian intron yang tidak penting disebut dengan nama splicing, ya. Hanya menyisakan ekson-ekson saja yang masih dianggap perlu untuk proses pembuatan protein. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma dan akan berikatan dengan ribosom. Ada dua unit, ribosom kecil bagian bawah dan ribosom besar bagian atas. Komponen selanjutnya yang berperan adalah transfer RNA atau tRNA yang mengikat asam amino sesuai dengan kode-kode yang ada pada messenger RNA atau mRNA. Nah, ini bagian bawahnya UCA ini adalah antikodon namanya ya. Dan ini harus sesuai dengan kode yang ada, kodon yang ada pada mRNA. Harus sesuai. Nah, disinilah proses penempelan asam amino. 1 menjadi 2 membentuk peptida. 2 peptida, 3 peptida membentuk yang namanya polipeptida. Dan rantai polipeptida ini akan dibentuk, disusun membentuk suatu protein yang dibutuhkan oleh organel-organel lain di dalam sel tersebut.